Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aduan kedua, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Gak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Itu yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI mah. Tapi aduan mengurus sungai masih bebas sekarang, Bapak pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aduan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aduan mengurus di sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi, Bapak pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 53.000 daripada digusur. Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu, ini rakyat bicara Bu. Nimba aja si Ibu itu dan Pak Khusus. dari teruskan aja, teruskan. Kita semua mendengar. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik nih dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang ucapkan pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aduan kedua, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam biar kami rakyat yang bertindak. Sekian, terima kasih. Tahun 2020 ini pertanyaan tahun 2020, tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan
ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu, ke pribadi kah, atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah, itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan, dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita, pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang, dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Kan saya mulai paham, mulai mengerti kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menandatangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya. Bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi orang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya, mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga, karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar, karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Gak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat ini diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai.
Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya udah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu. Bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Oke, pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu aksi rakyat Banten di rapat Komisi 2 DPR RI menunjukkan betapa besarnya penolakan terhadap proyek PIK 2. Mereka merasa hak atas tanah dan lingkungan mereka terancam, sementara pemerintah dinilai lebih berpihak kepada kepentingan pengembang. Situasi yang memanas dalam rapat hingga aksi solidaritas di luar gedung DPR dan media sosial menegaskan bahwa isu ini bukan hal sepele. Kini bola ada di tangan pemerintah. Akankah mereka mendengarkan suara rakyat atau justru melanjutkan proyek yang menuai kontroversi ini? Oke pemirsa, sekian saja pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.